Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Supawanawan ya. Setelah di video kemarin kita sudah bahas cara pasang sunblash dan ornamen ya, ornamen pada jendela aluminium. Jadi di video kali ini kita akan bahas lengkap satu persatu bahan apa saja yang digunakan pada proses pembuatan partisi ya. Tentu untuk untuk sketnya ini bisa dikatakan sama aja seperti sketch yang ada pada toko-toko atau Alfamart contohnya ya, dan yang lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja teman-teman ya pada bahan yang pertama. Oke, di bagian pinggir seperti yang saya tunjuk teman-teman, ini kita menggunakan bahan namanya kusen M ya, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, jadi untuk proses pemasangan bautnya tinggal teman-teman bor aja di pas di bagian tengah ya, tentunya menggunakan pisar. Teman-teman bisa gunakan pisar S8 ya, menggunakan sekrup yang tinggal disesuaikan saja ya. Oke, kita lanjut ke bahan kedua ya, di bagian tengah. Oke, jadi bahan yang kita gunakan di sini namanya open back ya teman-teman. Jadi untuk yang menghadap bagian tengah itu kita gunakan tutup M ya, jadi tempat kaca ya. Jadi karena ini di bagian tengah, ini menghadap pas di tengah pintu, jadi kita gunakan yang polos di bagian tengahnya supaya lebih terlihat rapi ya. Lalu untuk yang menghadap bagian dalam seperti yang saya bilang tadi, kita gunakan tutup M ya, jadi ini untuk masuk kacanya nanti. Oke, lanjut kita di bahan yang ketiga teman-teman ya, seperti yang saya tunjuk yang garis kuning di dua di bagian atas ini full semua ya, ke kiri ke kanannya. Di sini kita gunakan namanya kusen setengah M ya, plus tutup setengah M. Nah, jadi untuk bagian atas ya teman-teman, bagian tengah atas ini akan menghadap bagian atas, dan bagian bawahnya kita tambahkan lagi tutup M ya untuk masuk kacanya sama seperti yang tadi. Lalu untuk bagian bawahnya standar aja, jadi yang menghadap bawah itu adalah yang berlobang, dan bagian atas juga seperti itu sama teman-teman ya. Lanjut untuk bagian tengah ya, karena di sini supaya tampilnya lebih rapi semua sisinya, jadi yang saya tandai ini kita menggunakan tutup polos teman-teman. Jadi begitu juga untuk bagian bahan yang bagian atas ya, yang saya tanda ini teman-teman bisa menggunakan bahan yang seperti ini juga ya untuk proses pasang kaca kiri kanannya. Cuman untuk bagian penutupnya kita gunakan tutup M ya, jadi dua sisinya itu sama teman-teman ya. Oke, lalu yang terakhir teman-teman ya, yang menghadap pas pada tembok ya. Jadi di sini kita menggunakan kusen M, dan di bagian penutup kita gunakan tutup yang polos ya, kira-kira tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, jadi tentu untuk cara bornya sama seperti yang tadi ya, cuman untuk lekukan yang berbentuk M itu menghadap tembok ya. Jadi untuk saat pemasangan bautnya nanti tidak akan terlihat teman-temannya, karena kita tutup menggunakan tutup polos seperti ini. Oke, dan lalu kita lanjut pada proses pemasangan rel teman-temannya, rel sliding supaya terlihat cukup rapi seperti ini. Jadi di sini saya gunakan besi dengan ukuran 4x6 teman-temannya. Lalu di bagian sini saya langsung las ya untuk relnya teman-teman. Jadi untuk rel yang menghadap pada bagian kusen atau pintunya atau aluminiumnya kita jarakkan 1 cm teman-teman. Lalu kita las ya, dan untuk bracketnya nanti tidak kita pasang ya pada bagian rel, tapi kita pasang pada atau di bagian atas besi dengan ukuran 4x6 ini teman-teman. Kira-kira seperti ini ya. Jadi sekarang kita akan lihat cek gambar yang sudah ada. Dan ini dia teman-teman gambar yang sudah terpasang atau yang sudah dilas teman-teman ya, untuk besi 4x6 sama relnya. Untuk bracketnya kita pasang pas di bagian atas bertepatan dengan kusen aluminiumnya supaya lebih kuat. Tampilan pinggirnya juga udah kelihatan ya, kita gunakan plat di bagian pinggir supaya relnya tidak melengkung teman-teman. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan menutup bagian depan supaya kelihatan lebih rapi untuk relnya. Di sini saya gunakan open back yang polos teman-teman ya. Jadi saya buang sebagian di sini untuk bagian sampingnya, jadi membentuk L seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bor gunakan mata bor 3,5 sesuaikan dengan paku ripetnya ya.
Jadi kita akan pasang pas di depan relnya. Jadi tadi kita udah kasih jarak sekitar 1 sentian teman-teman ya, pas di depan kita bor dan kita pasang menggunakan paku ripetnya. Miskin. Mana sini? Direkam. Oke, dan selanjutnya kita bahas penggunaan bahan pada pintu ya. Dan yang pertama di sini untuk sistem pengunciannya teman-teman. Di sini kita gunakan kunci kait ya. Dan untuk bagian pinggir di sini saya gunakan besi dengan ukuran 4x4 untuk pengunciannya teman-teman. Untuk pintu gesernya. Dan untuk penggunaan pintunya sendiri teman-teman ya, di sini saya tidak menggunakan ambang bawah dan ambang batas ambang atas maksudnya. Jadi seperti biasanya kan untuk pintu normal menggunakan ambang bawah, ambang atas dan ambang tegak ya. Jadi di sini untuk menghemat bahan saya hanya menggunakan ambang tegak saja ya di semua sisinya. Dan berdasarkan permintaan dari yang punya rumah ya. Jadi untuk rel bagian bawah di sini untuk list U yang udah ada pada bonus trailnya saya tidak gunakan ya. Jadi untuk penahannya saya pasang di bagian luar aja ya. Ini kita ikuti permintaan dari yang punya rumah. Jadi untuk rel U yang udah tersedia ya, untuk rel bagian bawah sebenarnya bisa dipasang sesuai yang kita inginkan. Entah mau keramiknya kita coak ya, kita tanam untuk rel U nya. Lalu untuk untuk penahannya kita pasang di bagian bawah pintu atau sebaliknya juga bisa teman-teman ya. Artinya kalau misalkan kita mau pasang list U-nya pas berada di bagian bawah pintu, lalu penahannya kita pasang pada bagian keramik juga masih bisa saja ya. Jadi pilihannya di sini kita pasang di bagian luar saja teman-teman ya, biar prosesnya juga lebih cepat dan tentunya konsumen juga tidak merasa terganggu dengan proses pemasangan seperti ini. Oke, dan selanjutnya di sini teman-teman untuk proses pemasangan untuk ornamen ya. Di sini saya gunakan hulu dengan ukuran 1 kali 2 cm ya. Sebenarnya udah kita bahas di video kemarin, tapi supaya lebih lengkap aja videonya supaya nggak pecah-pecah teman-teman, nggak harus pindah lagi video lain. Jadi untuk proses di sini teman-teman harus garis dulu sesuai dengan besaran kotak yang kalian ingin bikin ya. Lalu selanjutnya teman-teman potong semua ukuran ya, ukuran pas dulu, baru kalian coak di bagian pinggir untuk karetnya sesuai dengan ukuran hulunya. Lalu gunakan lem silikon untuk menempelnya. Jadi supaya kelihatan lebih rapi, sebaiknya teman-teman pasang di bagian dalam juga ya. Lalu yang terakhir di sini teman-teman ya, untuk proses pasang sunblastnya di sini cukup mudah ya. Di sini teman-teman setelah mengukur atau memotong sunblast atau stiker kacanya sesuai ukuran yang kalian inginkan ya, teman-teman tinggal menyemprotkan air aja ke bagian kaca ya sambil menempelkan sunblast. Jadi tujuannya air ini adalah supaya nanti ketika sunblastnya masih miring kita bisa mudah mengangkatnya. Lalu tinggal teman-teman pakai kapi atau alat seperti ini untuk membuang air yang terjebak di bagian tengahnya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kritik saran di kolom komentar ya. Subscribe buat yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.